Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamda yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa YouTube Santrina yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat Allah yang dari dahulu sampai hari ini, sampai akhir hayat kita, dan yang terlebih istimewa lagi ketika kita ditakdirkan Allah masuk surganya Allah, nikmat Allah istimewa lagi dan berlipat ganda lagi. Maka yang paling penting bagi kita mensyukuri nikmat itu. Kita maunya kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Karena dalam Al-Quran Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit sekali hambaku yang pandai bersyukur. Maka kita ingin menjadi orang yang sedikit, yaitunya orang yang bersyukur kepada Allah. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala pun menyindir kita manusia. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Maka nikmat-nikmat yang mana lagi yang kalian dustakan, yang kalian tidak syukuri wahai manusia dan jin. Maka kita syukuri nikmat itu dengan cara mengikuti perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, mencari ridha Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat bering salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai kita dari dahulu sampai akhir dunia ini. Maknanya di akhirat nanti Rasulullah pun akan mencari umatnya, akan memberi syafaat umat. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa YouTube Santrina yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kajian kita pada kali ini adalah tentang puasa Ramadan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183 Allah Subhanahu wa taala menyatakan, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Tak berapa hari lagi kita akan puasa Ramadan. Maka dalam hal ini puasa Ramadan bukanlah sesuatu yang menakutkan, bukanlah sesuatu yang mengkhawatirkan, yang mencemaskan pribadi-pribadi kita. Kenapa begitu? Mari kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Al-Azkar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza dakhala Rajab, ketika bulan Rajab sudah datang, Rasulullah SAW bersabda, berkata, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah untuk kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, sampaikanlah kami hidup di bulan Ramadan. Maknanya Rasulullah SAW rindu dengan kedatangan Ramadan. Ya, ingin sekali berjumpa dengan Ramadan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun seperti itu.
Dalam sebuah riwayat dinyatakan kanu yad'una Allah sittata ashhurin ayyuballighahum syahra Ramadan. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW berdoa kepada Allah selama 6 bulan ayyuballighahum, bahwa Allah sampaikan mereka hidup sampai syahra Ramadan. Mereka rindu Ramadan. Ya. 6 bulan sebelum datang Ramadan mereka berdoa untuk disampaikan Allah umur mereka, disampaikan Allah hidup mereka ke bulan Ramadan, sehingga bisa mereka puasa Ramadan dan beribadah di bulan Ramadan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cuman kenapa sebagian kita khawatir? Karena kita yang membuat kita khawatir dan sedih dengan kedatangan Ramadan. Kenapa kami katakan begitu? Sebagian orang datangnya Ramadan, dia memikirkan buka puasa yang banyak. Maka Ramadan tidak menuntut begitu, tetapi kita sendiri yang menuntut diri kita untuk susah, untuk sulit. Dan sebagian orang ketika datang Ramadan, dia berpikir untuk membeli baju baru, ya, di akhir Ramadan nanti. Maka dia akan datang Ramadan ini sulit baginya. Dan sebagian orang berpikir ketika akan habis Ramadan, dia akan membuat kue untuk Idul Fitri. Maka dia pun merasa berat dengan kedatangan Ramadan. Dan juga ada yang merencanakan pulang kampung, ya, mau beli tiket, sekeluarga mau pulang kampung. Maka uang pun, ya, dipersiapkan untuk itu, dan THR itu disiapkan untuk itu. Walaupun pulang kampung itu bagus, walaupun semua yang tadi itu bagus, tetapi kadangkala kita merasa khawatir ketika mempersiapkan semua itu dengan datangnya Ramadan. Kita yang membuat kita sulit, bukan Ramadan yang membuat kita sulit. Dan ketika Idul Fitri nanti, sebenarnya hari raya itu cuma 1 hari saja, ya, yaitunya 1 Syawal. Setelah itu kita dianjurkan puasa 6 hari di bulan Syawal. Siapa puasa Ramadan lalu diikutkan 6 hari di bulan Syawal, sama sepuasa seperti puasa 1 tahun. Beda dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha kita hari raya 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12, 13 Zulhijjah. 10 kita sholat Id, 11, 12, 13 itu disebut hari tasyrik, haram berpuasa. Ini bagian dari rangkaian hari raya. Maka dalam kitab fikih ini dinyatakan hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Asghar, sedangkan hari raya Idul Adha disebut Idul Akbar. Lebih besar sebenarnya Idul Adha dibandingkan Idul Fitri. Kaum muslimin dan muslimat YouTube Santrina yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita yang membuat kita sulit, kita yang membuat kita susah. Kita jadikan Idul Fitri itu selama 1 bulan Syawal. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika Ramadan akan datang, ya, ada yang terpenting bagi kita, yaitunya ru'yatul hilal. Ru'yatul hilal ini melihat bulan, melihat anak bulan atau awal bulan. Kata Rasulullah SAW, sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih. Berpuasalah kamu karena nampak hilal, dan berhari rayalah kamu karena nampak